Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman. Ikutlah denganku kawan, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan edisi podcast angkot. Masih bersama saya Lisa Oktarina. Hari ini kita kedatangan tamu salah satu pengrajin ya, pelaku UMKM yang ahli banget di bidang eco-print. Jadi eco-printnya di sini dengan segala macam pernak-perniknya udah dibuat. Langsung aja kita kenalan sama Mbak Evi. Halo Mbak Lisa. Makasih ya Mbak udah datang ke podcast angkot. Sama-sama, senang banget bisa diundang ke sini. Iya. Gimana Mbak, sehat? Lancar bisnis? Sehat. Alhamdulillah, semua itu harus disyukuri ya Mbak. Ya. Terus berkembang ya Mbak pokoknya. Ya, alhamdulillah. Ini Mbak ya, kayak kepingin tahu nih, jadi awalnya itu Mbak Evi itu kok tahu-tahu tertarik di eco-print? Itu awalnya dulu ada nggak historinya? Karena apa? Mungkin karena keluarga atau mungkin karena apa yang buat Mbak Evi tertarik bisnis di sini? Aku tuh sebenarnya memang sudah tertarik sama yang namanya kriya tekstil. Terus kemudian waktu itu sebenarnya mulainya dari batik. Bikin desain aja. Terus ada beberapa temen itu yang ngambil desainku kayak gitu. Terus akhirnya aku coba bikin di rumah kayak gitu. Terus habis itu udah kemudian ke tie dye. Terus habis gitu kayak biasa lah Mbak, kita kan suka buka-buka Pinterest gitu kan, buka YouTube apa gitu. Terus kok ada sesuatu yang yang menarik gitu loh. Ini apa ya gitu. Terus aku buka lagi, ternyata itu tadi eco-print gitu. Orang luar sih waktu itu masih. Yang awal yang Mbak lihat yang aku lihat ya. Iya. Nah ternyata memang pencetus eco-print pertama namanya India Flynn gitu. Terus abis itu aku lihat-lihat, kok lucu gitu, awalnya gitu aja. Terus tak pelajarin lagi. Etnik banget ya, natural gitu. Iya, natural gitu. Terus akhirnya ya udah. Terus sebenarnya ada satu lagi yang waktu itu membuat makin jatuh cinta. Karena gini Mbak, kan rumahku tuh di perumahan kecil gitu, yang kalau untuk batik, misalnya mau aku mengembangkan batik itu kan aku harus punya tempat untuk mengelola karena prosesnya ada cantik, betul. Ada terus habis itu malamnya limbahnya lah Mbak, limbahnya. Iya, terus waktu itu kan buang pewarnanya kayak remasol itu kan ada tetangga dua rumah itu nanya, kok waktu pas PKK gitu kok warnanya ada warna merah, ada warna ini. Terus aku deg gitu loh. Jadi nggak enak. Tetangga ya Mbak ya. Iya. Terus akhirnya ya itu, ini aman nih, dibuang gitu aja aman. Terus aku pikir waktu itu pertama kan ngambil bahan-bahannya dari sekitar rumah aja. Waktu itu masih belum canggih, dikirain semua daun bisa kayak gitu. Ya itu, terus aku coba, kok kayaknya aku mulai jatuh cinta gitu loh. Kan aku mesti proses pertama itu jalan, nyari-nyari daun. Terus aku semakin sehat, aku ngerasa itu sehat. Jadi jalan. ya Mbak ya, ada dua keuntungan. Nah, satu tujuan bisnis kalian olahraga tanpa disadari. Iya, betul. Terus prosesnya itu kan juga membutuhkan banyak energi daripada nyanting loh Mbak. Jadi misalnya gulung kan di bawah tuh, terus sampai keringetan. Tapi bahagia gitu. Iya. Itulah jadi, awalnya. Awal tertarik sama eco-print ya Mbak ya. Oh jadi pada waktu itu akhirnya gimana Mbak? Nyari. Apalagi menurut saya gini Mbak, Indonesia itu kan negara tropis ya. Jadi otomatis banyak lah tanaman-tanaman yang bentuknya pasti macam-macam, ya kan? Terus jadi kita semakin merasa kita bisa explore. Ini bentuknya daun beda aja, nanti kan polanya akan beda. Betul, jadi kita semakin tertantang ya teman-teman, kayak tertantang ya. Ini apa sih, nyoba misalnya daun ini gitu ya Mbak ya? Iya. Jadi awalnya kan seperti biasa, kadang-kadang kita tuh kan
sotoy gitu loh Mbak, Iya. sok tahu gitu kan, sotoy. Jadi bikin, oh kayaknya gini, lihat di YouTube kayaknya gini nih caranya. Nah itu nggak berhasil kok, nggak sama dengan yang ada di Pinterest Iya, ya, yang iya. ada di YouTube ya hasilnya. Terus akhirnya mencoba berapa banyak kain sampai tumpuk. Akhirnya suamiku gini, kamu tuh harusnya belajar, ini pasti ada ilmunya nih Iya, katanya iya. gitu. Jadi tidak bisa kita hanya maksudnya hanya melihat ini ya, pasti ada Pasti rahasia ada apa rahasia, ya. iya, Betul-betul. oke. Terus habis itu ya udah aku akhirnya nyari referensi di mana aku bisa belajar. Waktu itu aku pertama kali belajar di Jogja. Sampai ke Jogja ya, ke Pak, ya? Jogja. Waktu itu guruku tuh namanya Godong Ayu, Bu Titik, Dokter Titik. Udah dari situ. Sampai berapa lama Mbak ke Jogjanya untuk belajar? 2 hari, jadi waktu itu Sabtu Minggu. Oh, iya, Sabtu iya. Minggu untuk aku basic ecoprint kayak gitu Mbak. Udah, oh ternyata benar. Ternyata setelah itu langsung tahu kayak Iya. oh ternyata ini ya gitu ya. Iya. Yang selama ini aku gagal Iya. gitu ya. Dulu Iya. tuh awalnya tuh kan lihat di ini tuh diketok-ketok, habis itu direbus, digini. Oh ternyata beda, banyak teknik Iya, gitu. iya. Ya itu akhirnya melek. Bener. Gitu. Memang sih Mbak, kadang kita ngomongnya ya kayak teman-teman ya, kadang kita tuh ngelihat sesuatu itu kayak kayak pengalaman itu segalanya. Memang pengalaman itu segalanya, banyak manfaatnya. Tapi disiplin ilmu itu Tetap memang perlu harus, dasar karena ilmu, dia ya. adalah penuntun utama. Betul, Menurut betul. saya seperti itu. Betul, Baru Mbak. kita pengembangannya di lapangan. Betul, setuju, gitu. setuju itu. Seperti itu Iya. teman-teman. Ya teman-teman ya. Produknya ini ada kaos ya. Ini kaosnya dari apa Mbak, bahannya Mbak kaosnya? Ini bambu, cotton bambu. Jadi ini katun bambu ya teman-teman ya. Ini motifnya didesain sendiri nih sama Mbak Evi, bagus banget. Ada warna marun ini dari warna Dari apa, Mbak? daun jati, Mbak. Oh, daun jati. Dari ya? daun jati. Oh, daun jati. Nah, kalau Oh, itu kan iya, biasanya iya. kan, Mbak, kalau di musim teman-teman bagus banget musim apa ya, di musim hujan itu kan Iya. daun jati bisa gede-gede kan Iya. ya. Nah, itu kan sayang kan. Lagian kalau misalnya kita tempel satu daun jati gitu gede kan nggak estetis dong. kurang Jadi estetik. akhirnya ya itu aku potong-potong. Oh, iya, iya, iya. Aku bentuk Jadi kayak dibentuk gitu. ya. Heeh. Iya, iya, iya. Jadi tergantung Berarti bener ya Mbak ya, kita kadang kalau kita bikin gudeg ya teman-teman, warnanya telon itu kan bisa merah. jadi merah ya, Iya, merah, nangkanya iya. muda itu jadi kayak merah itu Iya, ternyata apa iya, nggak sih kalau iya, warna merah iya, ya Mbak ya? iya. Oh Betul. iya. Terus produknya nggak cuma ini aja, tapi ada tas, ini dari kain kanvas ya Mbak ya? Iya, Baby baby canvas ya. canvas. Karena lebih lembut daripada yang kanvas biasa. Ini bagus banget nih kalau dipakai sama pakai jeans, Iya. keren ya. Terus ada lagi, ini kombinasi ya Mbak ya? Iya. Ini kombinasi sama tie-dye ya. Ini birunya dari zat warna Dari indigo. indigo ya? Indigo. Mbak, untuk zat warnanya gimana Mbak? Yang digunakan apa? Sama Mbak? Maksudnya pewarnaannya menggunakan zat warna alam? Zat warna alam, kebanyakan warna zat alam ya? warna alam. Karena Untuk kain, konsepnya- memang konsepnya kita mau bikin produk yang eco-friendly ya, Mbak. Jadi hampir semuanya pakai zat warna alam karena Mbak Evi punya konsep mau membuat yang eco-friendly ya, jadi ramah lingkungan. Iya. Gitu ya. Oke, itu bagus-bagus banget. Terus kalau kotak nih Mbak, ini juga bagus sekali loh teman-teman. Kalau itu Ini dari di kertas ya? Kita Kertas ya? ngeperinnya di media kertas, Mbak. Oh, diberinya di media Di kertas media ya? kertas, kemudian baru kita buat box. Kadang-kadang kan misalnya nggak mau kita pakai sendiri, Iya. mau untuk gift Iya, gitu. iya. Kan dia unik ya. Unik, sangat Karena- unik sih. iya. Karena kelihatan natural ya. Segala Iya. sesuatu yang natural tuh bener-bener nggak membosankan dan apa ya, unik Kadang sih kalau bikin menurut takjub saya. gitu ya. Iya. Enggak. Terus saya ngerasa sih pasti tantangannya ini Mbak Evi ini semakin melihat daun-daun tuh semakin kayak ini jadinya apa Beneran ya? loh, beneran itu. Dulu zaman waktu pertama-tama itu masih sampai sekarang sih masih apa namanya, masih apa ya kalau orang bilang itu, orang Jawa itu apa ya Mbak, kayak kemaruk gitu ya. Itu sampai anakku itu sampai protes kalau tak ini motor itu, ibu pokoknya aku nggak mau ibu tolak kanan tolak kiri. Ini langsung gitu Pak. Jangan-jangan tetap di sini. Mungkin kalau Mbak Evi ini pergi ya teman-teman, mungkin ke luar pulau gitu, tujuan pertama lihat tanaman dia berhenti ambil. Zaman dulu Mbak, awal-awal itu kan, kalau sekarang aku sudah menanam. Iya. Jadi aku Oh, jadi nanam sendiri, Mbak, iya, ya? nanam sendiri. Aduh, tetap. Jadi iya gitu. Jadi lah dulu ketika masih belum punya kan
Itu namanya, aku dulu bilangnya jalan-jalan sama pemetaan. Jadi kalau aku foto, oh ini jalan ini, besok kalau mau ngambil di sini. Sebetulnya jangan pemetaan Mbak, belanja. Karena kan udah bahan baku ya. Iya betul. Terus gini Mbak, ini biasanya untuk desain awal, Mbak Evi di saat lihat kain ini kan biasanya kita langsung ada ya, pasti kita ada ide, aku mau bikin warna ini atau aku mau bikin desain yang seperti ini. Itu gimana? Didesain dulu atau langsung aja dicoba-coba ditempel-tempel atau dari awal udah didesain? Nanti aku mau taruh ini di sebelah sini, ini di sebelah sini, itu gimana? Oke, kalau desain itu Mbak, kan karena sekarang tuh aku udah nggak maruk lagi. Yeah. Jadi aku sebisaku adalah ngambil bahan baku hanya dari sekitarku saja. Nah, kita tahu bahwa kadang-kadang di musim kemarau dan di musim hujan itu kan memang beda ya. Nanti yang ini nanti meranggas kayak gitu. Yeah. Yang ini subur Yeah. di ini. Jadi untuk desain itu ketika ada daun langsung celing diginiin gitu. Oh nanti ini sama ini gitu ya? Jadi Iya. tidak terikat dengan. Tapi untuk misalnya layoutnya Ya. tetap aku desain Mbak. Tetap ya, awal desain Iya, ada ya? untuk layout. Ya. Tapi untuk daun yang digunakan apa yang ada. Iya, iya. Saat Terus itu. untuk proses ya, ini saya agak masuk ke proses nih. Kalau di saat kita kepingin menghasilkan suatu warna ya, kalau misalnya kayak di batik atau yang di lain kan kita bisa ya, karena misalnya bisa pakai zat warna reaktif atau apa. Karena ini zat warna alam, berarti Mbak Evi harus tahu ya, warna ini menghasilkan warna ini, daun ini menghasilkan warna ini, nanti dikombin dengan ini Iya. dari awal. Iya, Sudah betul. di desainnya mungkin Iya. juga termasuk di situ ya Mbak ya? Iya. Nah itu pengetahuan yang harus basic pengetahuan yang harus dipunyai seorang eco printer menurut aku, atau eco dryer ya, Iya. eco dyeing itu. Karena gini Mbak, kan kain ini kan sebelum kita print, sebelum kita warnai itu ada proses preparationnya dulu, mulai dari namanya istilahnya scoring. Iya. Scoring itu untuk apa namanya, menghilangkan zat-zat yang ada. Pemasakan Iya, ya. iya, misalnya kadang ada yang perlu di bleaching juga. Kalau di tekstil ada proses bleaching ya. Mungkin ada yang tidak perlu, iya, tapi ada yang juga yang iya. perlu ya. Malah justru kalau di EcoPrint itu kita scoring itu juga untuk menghilangkan bleachingnya supaya iya. gitu. Terus kemudian masuk ke kedua adalah mordana. Proses mordan ini 99% menentukan tingkat keberhasilan print. Oh, jadi kuncinya itu adalah di proses mordan. Iya, di proses mordan. Nah, bahan mordan sendiri itu bermacam-macam, Mbak Lisa. Iya. Tergantung. Nah, itu bahan mordan itu kunci kita mau bikin warna apa. Jadi yang ada itu kan adalah warna standar. Ya. Kita mau lebih lighten atau lebih darker Ya, gitu, ya. kayak gitu. Nah, itu jadi yang kita mainkan adalah di bahan mordan dan di konsentrasinya atau di gramasinya. Gramasinya di mordan itu Di sendiri. mordan itu sendiri. Jadi teman-teman yang mau misalnya mau Ya, mau nyoba mulai nih, mau teman-teman, coba, mau belajar ya. ya itu harus dulu proses mordannya. Kalau sudah gitu, kalau sudah kita kuasai, kemudian kita tahu misalnya, kalau untuk proses apa ya Mbak, warna ini daun menghasilkan ini. warna ini, itu memang perlu riset gitu. Tapi pada dasarnya standar daun, kecuali ada daun-daun yang bisa menghasilkan warna merah, itu mereka itu standarnya warnanya yang keluar adalah kuning. Ada, tapi kuningnya itu macam-macam, bisa lime, bisa ke stabilo kayak gitu. Nah, nanti kita tinggal misalnya mau lebih menaikkan warnanya, misalnya yang Dengan hijau proses jadi army pemordaan tadi? proses mordan. Oh, Begitu jadi juga kalau pewarnaan ya, misalnya kayu tinggi ya. Kayu tinggi itu dengan bahan mordan aluminium sulfat dia akan ke orange. Kemudian dengan ferrosulfat dia akan ke coklat. Kemudian dengan CaCO3 kalsium karbonat dia lebih ke arah coklat, dark coklat kayak gitu-gitu. Jadi kunci dari semuanya ini adalah proses pemordanan. Pemordanan ya, Jadi proses mordan. kita untuk bahan-bahannya itu ya teman-teman, kita kepinginnya ke arah mana? Kecuali kalau warna merah, Mbak. Kalau warna merah gimana? Merah itu di zat warna alam tropis yang kita punya ya, itu belum pernah ada yang bisa menghasilkan warna merah kecuali di sutra, Mbak. Oh gitu, Mbak? Iya, iya. Secang itu bisa merah di sutra.
Secang tuh bisa merek. Secang, ya. Kalau kayak gini Mbak, ini kayak marunnya dari Jati ini gimana Mbak? Ini Kalau ini kan memang dia apa namanya warna cetakannya ya Mbak. Iya. Tapi kalau Jatinya misalnya kita rebus untuk Iya. pewarna, itu nggak akan di tekstil nggak akan bisa Mengeluarkan menghasilkan warna juga merah yang merah bendera gitu nggak akan nggak kalau ada. secang nanti jadinya merah apa? Merah ke marun atau merah bendera? Kalau di sutra itu merah bendera bisa Mbak. Oh merah bendera Merah bisa? bendera, Oh. merah bendera. Nah, marun memungkinkan, ya itu tadi dengan mordan yang berbeda. Berbeda? Iya. Oh. Kalau di katun dia paling pink ke ungu ke Mungkin ada ya Mbak ya, magenta. karena kalau kita lihat dari struktur kainnya, kalau katun itu kan pastinya lebih padat, lebih tebal ya? Iya. Lebih tebal. Kalau sutra tuh mungkin lebih tipis ya. Jadi Kalau itu lebih ke ini Mbak, jadi serat. Jadi ada serat, kan ada protein fiber Iya. sama nabati fiber Iya, ya. iya. Ya. Untuk pewarna alam itu kalau yang paling bagus itu kalau dia menghasilkan cetakan yang bagus itu lebih bagus memang lebih ini di protein fiber kayak jadi di kalau di sutra tuh wool. lebih Iya, keluar warnanya? lebih keluar. Oh. Pengikatannya itu lebih ya? iya lemak kan ya. Daripada iya, lemah. gitu. Makanya kita kalau kadang di tekstil itu kalau kita mau ngetes sesuatu itu kan kita kadang-kadang misalnya nggak tahu nih seratnya apa gitu teman-teman ya. Jadi kita bakar. Ya, dibakar begitu benangnya. kayak Ya, kalau apa ada namanya? jendel gitu itu berarti ada Terus polyesternya, baunya langsung juga kelihatan ya. ya. Kalau itu adalah Iya. hewani ya. Iya, begitu juga kalau kita mau ngetes polyester, Mbak. Iya, Bisa iya, ya. iya. Kalau Nggak akan jadi abu. Nggak akan Dia jadi akan abu. terus aja. Iya. Dan dia cepet ininya pembakaran Iya, set, sangat cepet. terus meninggalkan ada kayak di kita kan tuh kayak jendel-jendel gitu Iya, loh. iya, iya. Kayak raffia gitu loh. Iya, kayak Iya kan? raffia. Kayak raffia kalau Iya. dibakar. Dulu awal-awal saya juga gitu. Itu termasuk akhirnya kan saya belajar ya, Mbak. Iya. Belajar itu nggak hanya di satu tempat di Jogja. Gitu. Jadi saya belajar sama namanya Bu Eva, Celup Jogja, Celup Jakarta. Terus habis itu ada lagi Ecoprint juga, Mbak. Iya, Ecoprinter, tapi dia tuh sebenarnya lebih ke arah ini sih artisan Shibori sih sebenarnya. Oh, sebetulnya Iya, artisan Shibori. Iya, ke artisan Shibori, tapi waktu itu saya waktu itu belajarnya Ecoprint Indigo gitu loh, Mbak. Oh, Ecoprint tapi indigo. Dengan indigo Oh, iya, oke. gitu. Kemudian saya pernah belajar ke artisan Sekar Baruna juga gitu. Dan yang terakhir saya kemarin itu belajar online dengan orang Israel, Irit Gulman namanya Mbak. Itu Ecoprint atau Ecoprint, masih Ecoprint. Karena masih sangat penasaran, terutama dengan kombinasi mordan apa? Kan zaman dulu tuh mordan kita itu ini Mbak, nggak simpel, kompleks gitu loh. Ininya lama, banyak Prosesnya. banget stepnya. Nah, Stepnya sekarang lama. tuh udah langsung bisa dipotong prosesnya. sudah dipotong prosesnya. Ya itu tadi dengan banyak belajar, akhirnya saya bikin kayaknya kayaknya ini diginiin deh, ini diginiin gitu. Tapi kalau menurut Mbak Evi nih setelah banyak belajar di banyak guru, itu ada nggak konsepnya mereka sama atau benar-benar mereka ternyata punya resep rahasia masing-masing? Sama, konsepnya sama, hanya sentuhan terakhirnya itu yang berbeda-beda. Oh gitu ya Mbak? Iya, ya itu termasuk rahasia yang dibilang Mbak rahasia Iya. itu kayak gitu. Oh, jadi kayak bener-bener ya kita kayak masakan mungkin ya. Kita les di satu Iya. tempat sama-sama bikin puding tapi ternyata Iya. hasilnya bisa Betul. berbeda ya. Iya, Oh, iya Gitu. iya. Jadi tinggal Mbak Evi ini gimana caranya Combine. yang Mbak Evi mau produknya jadi seperti apa. Iya, Gitu ya. betul. Jadi memang intinya ya teman-teman ya nggak boleh berhenti belajar. Di saat kita sudah tahu tentang suatu hal itu pasti kita kepingin lagi untuk memperdalam. Ya. Ya, Dan Mbak. satu lagi Mbak, jangan sayang mengeluarkan uang untuk ilmu. Karena kalau kata orang Jawa katanya jerbasuki mau beo. Bener Mbak, Ya, betul. kalau betul, yang betul. gratisan itu ya pasti dapatnya ala kadarnya. kadarnya. Gitu. Iya, Kan iya. jangan sayang untuk ilmu. Karena menurut saya ilmu tuh Mbak, manfaatnya sampai kita Luar biasa, betul ya. meninggal, sampai kita menutup meninggal ya, mata, sampai iya. menutup sampai Iya. semakin banyak yang mengamalkan ilmu kita itu akan Iya, terus membawa iya, iya. pahala untuk kita. Betul, ya, Mbak, ya? betul, ya. betul. Terus gini Mbak, untuk produk-produk yang selain untuk yang dipakai ya, jadi untuk aparelnya ini Mbak Evi berarti ada pengrajin khusus. Iya, aku kolaborasi sama juga teman-teman UKM lain sih. Oh, Karena gitu aku ya? juga berprinsip kan orang tuh nggak bisa boleh Semuanya. multi talented bisa. Boleh. Tapi Nggak kan bisa 100% ya? kompetensinya itu tetap Iya, ada di betul, satu betul. ini. Jadi akhirnya kolaborasi adalah jalan terbaik Iya, ya untuk mencapai 100%.
Oh Betul, gitu. betul, Jadi betul. selain tas, kotak, terus ini selendang ya teman-teman ya. Selendang, shell ya, shell, selendang. Ini kaos, apa lagi Mbak? Jaket ya, Mbak Evi. Jaket, Ini iya. jaketnya bagus banget loh teman-teman. Saya aja dari tadi naksir. Gitu. Kan sebenarnya kemarin itu aku mau nyoba pasar anak muda, Mbak. Ya. Jadi makanya kita bikin apa namanya jumper, kaos Oke, kayak gitu. jumper. Tapi cuman tetap Mbak ya, nggak bisa. Pricing-nya itu masih belum bisa menjangkau mereka sih Anak-anak muda ya, iya. Padahal sebenarnya kita tuh pengennya campaign atau apa ya, ngasih edukasi sama Iya. mereka. Kan balik lagi apa terlalu idealis atau enggak? Visi Reramban itu selain pengen bikin produk yang eco-friendly, itu juga mau mulai mengurangi fast fashion kayak gitu. betul. Seperti Mbak tahu sekarang Iya. dengan OOTD itu Yang betul, fast fashion Iya itu kan? udah semakin meresahkan Iya. ya, sampai harus dibuang di laut segala macam. Itu betul, sangat-sangat. Saya betul. sendiri juga sebetulnya agak kayak Betul. sudah mulai khawatir kok Iya. arahnya udah semakin ke sini Iya. gitu ya. Oke, ya ini salah satu aja lah. Nggak harus maksudnya EcoPrint ini produk EcoPrint bukannya mencegah itu tadi ya, Iya. tapi ini salah satu upaya ya Mbak ya. salah satu upaya Salah satu upaya untuk Iya. itu. Iya. menyayangi bumi kita, ibu Ya, bumi. karena bumi ini udah semakin tua ya. Gimana caranya? Kita aja kadang lihat kalau kayak orang buang sampah ya, teman-teman, sampah plastik terutama, Iya, itu udah betul. sangat-sangat mengganggu Iya. ya Mbak sebetulnya. Iya. Sedih Iya. banget kalau kita lewat TPA dan lihat sampahnya itu gunung. Iya, betul, Sangat betul. gitu ya. Iya. Terus kalau menurut Mbak Evi nih, kira-kira untuk teman-teman yang juga mau melakukan usaha, apakah itu di EcoPrint atau di hal yang lain, quote-nya apa nih untuk bisa sukses, untuk bisa berkembang terus seperti Mbak Evi? Jangan berhenti belajar, jangan berhenti semangat. Jadi cirinya jangan pernah berhenti belajar dan tetap semangat ya. Ya. Konsisten, Konsisten. ya Mbak ya, konsisten dan terus untuk meningkatkan skill up ya, apa yang betul, kita miliki betul, ya. betul, Gitu ya. betul, Jadi betul. kita nggak boleh nyerah ya Mbak ya. Betul, Apapun betul. itu kondisinya, sempat jatuh bangun Iya. Oh, sempet banget waktu sama lah waktu pandemi. kemarin sempat Iya. ya. Tapi akhirnya bangkit lagi teman-teman. Jadi kita tutup ya dengan kata konsisten dan jangan berhenti belajar. Jangan pernah merasa rugi untuk belajar, takut kehilangan uang, itu bukan hal yang baik untuk kita bisa mengembangkan usaha kita. Tetap semangat dan kita tutup dulu edisi podcast kali ini. Sampai ketemu di edisi podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.